bagaimana cara bersungguh-sungguh memegang sunnah bagi orang yang baru tahu dakwah sunnah. Taib, ini nasihat bagi mereka yang baru hijrah, nasihat bagi mereka yang baru mengenal dakwah sunnah. Apa yang harus dilakukan? Yang tadinya berada di atas bid'ah, yang tadinya mungkin menyimpang dari manhaj sunnah, sekarang mengenal dan mendengar ada dakwah sunnah. Apa yang harus dilakukan? Ini sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya nasihat bagi orang yang mau mengikuti manhaj sunnah dan manhaj salaf yang baru hijrah, kata beliau hafizahullah ta'ala, man yuridu an yattabi'a manhaj as-salafis salih, bagi orang yang ingin mengikuti manhaj salaf dakwah sunnah ini, an yata'allama ala ahli ilmi. Yang pertama, dia harus belajar kepada siapa? Ahlul ilmi. Fayadrusu aqidata ahli sunnati wal jamaah. Dia harus belajar akidah ahli sunnah yang sebenarnya. Wala yakfil intisabu biduni ma'rifatin liman hajis salaf. Dan tidak cukup hanya intisab, mengaku alhamdulillah anak sudah hijrah, alhamdulillah sekarang anak jadi sunni salafi, kemudian tidak mau belajar akidah salaf. Tidak. Ya, ini wasiat nasihat dari Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan. Sebenarnya ada pada risalah itu, ada pada kitab yang kita bahas itu yang belum kita baca, ya. Ada pada pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang nasihat bagi mereka yang baru hijrah. Pada halaman 25, pertanyaan yang ke-18 dari risalah Hajatul Ummah lil Manhajis Salafi. Maka Syekh tadi berwasiat apa? Bagi mereka yang ingin mengikuti manhaj salaf dakwah sunnah ini adalah belajar yang pertama. Karena dia baru hijrah, maka yang harus dilakukan apa? Belajar. Yang sudah hijrah, yang sudah lama pun harus terus belajar. Harus terus belajar. Dan apa yang harus dipelajari pertama bagi mereka yang baru hijrah? Akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah. Dan tidak cukup hanya apa? Mengaku intisab. Tidak cukup. Oleh karena itu dari jawaban Syekh tadi ada 7 poin yang perlu diperhatikan. Nanti anak kirim jawabannya. Nah, ini biar apa namanya? Anak bacakan. Yang pertama dari nasihat Syekh tadi bagi mereka yang baru hijrah, baru mengenal dakwah sunnah adalah yang pertama kewajiban belajar. Belajar. Yang tadinya kita jahil tentang sunnah, kita tidak mengenal sunnah Nabi, kita di atas bid'ah, sekarang belajar. Kita sudah ditunjukkan oleh Allah dengan sunnah, belajar. Yang kedua, belajar tadi bukan hanya sekedar belajar, membaca, menghadiri majelis ilmu, tidak. Tapi perhatikan, Syekh mengatakan an yata'allama ala ahlil ilmi. Belajar kepada siapa? Ahlul ilmi, kepada ulama, kepada ahlinya. Maka yang kedua, wajib belajar kepada ahlul ilmi, kepada ahlinya. Ahlinya. Bukan kepada sembarangan orang. Dari ahli sunnah dan ahlinya. Oh, enggak, anak belajar kepada ahli sunnah. Siapa ahli sunnah? Ahli sunnah yang mana? Oh, enggak, itu yang aktif ngaji. Kan dia ngaji. Bukan ahlinya. Tapi belajar kepada ahlinya. Belajar kepada ulamanya, belajar kepada masyayikhnya, belajar kepada ustadznya. Bukan belajar kepada siapa? Yang sama-sama masih belajar. Belajar kepada ahlinya, kepada ustadznya. Ya, tidak semua yang bicara sunnah berarti ahli sunnah, tidak. Tidak semua yang apa? Menyerukan kepada sunnah berarti sunnah. Karena banyak ahlul bidah pun menyerukan kepada sunnah, tapi sunnah yang mereka mau. Maka harus perhatian. Perhatian kepada siapa yang kita ambil ilmunya. Kalau kita tidak tahu, tanya. Sehingga ditunjukkan posisinya di mana, tinggalnya di mana, di sana ada kajian sunnah, ustadznya siapa, jelas. Dan ini yang diajarkan oleh salaf.
Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari mana kita mengambil ilmu ini. Dari ahlus sunnah atau ahli bidah. Harus jelas. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinuk wa damuk wa lahmuk fanzuru amman ta'khuduna dinuk. Ilmu ini adalah agama. Agamamu. Darah dagingmu, perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Jadi tidak sembarangan belajar. Kemudian yang ketiga, yang dipelajari pertama kali adalah akidah. Yang dipelajari pertama kali yang baru hijrah kepada sunnah, akidah. Bukan yang dipelajari baru pertama hijrah, politik. Nggak benar. Yang baru hijrah, yang dipelajari ekonomi saja, ekonomi Islam. Karena baru hijrah dari perbankan, ekonomi Islam terus. Tapi akidahnya nggak benar. Ya, bukan akidah, karena ini tadi kita sebutkan pondasi dasar, prinsip utama. Ketika prinsip dan dasarnya ini benar, maka akan benar cara beragamanya. Kemudian yang keempat, akidah yang harus dipelajari pertama kali, akidah apa? Akidah ahli sunnah, kata Syekh tadi. Yadrusu aqidat ahli sunnah, bukan akidah sembarangan. Akidah ahli sunnah. Ya, akidah ahli sunnah. Bukan akidah Asy'ariyah, bukan akidah Maturidiyah, bukan akidahnya Mu'tazilah, Khawarij, akidah ahli sunnah. Akidah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima. Ahlus sunnah atau akidah ahlus sunnah yang dimaksud adalah akidah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, yang difahami oleh para sahabat Nabi dan para generasi terbaik. Banyak yang mengatasnamakan akidah ahli sunnah. Ada satu buku, judulnya bagus, Masya Allah, akidah ahli sunnah. Isinya akidah Jahmiyah. Jahmiyah apa akidah Jahmiyah? Akidah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Namanya akidah ahli sunnah. Dulu anak baca tahun 99 mungkin. Buku bagus ini. Ternyata isinya Jahmiyah akidahnya. Mengingkari sifat-sifat Allah, mengkafirkan orang yang tidak mengikuti akidahnya. Luar biasa kita. Ini berhati-hati. Penamaan boleh sama tapi hakikatnya berbeda. Casingnya boleh sama tapi ternyata isinya berbeda. Jadi tidak mudah dengan sebutan nama akidah ahli sunnah. Harus diperhatikan. Siapa penulisnya, apa sumbernya, dasar akidahnya harus jelas. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, ahlus sunnah yang dimaksud oleh syekh tersebut adalah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka bersatu di atas sunnah. Ini harus benar-benar dilihat ahlus sunnah yang sebenarnya. Kemudian syekh menyebutkan tentang manhaj salaf. Salaf tersebut adalah nama yang indah, sehingga kelompok-kelompok bid'ah pun mereka mencoplok nama apa? Mengambil nama sunnah. Salafi, salafiyah, padahal mereka jauh akidahnya dari akidah salafus saleh. Jamaah, jihadiyah, salafiyah, padahal mereka takfiri. Hati-hati. Maka tidak cukup hanya intisab, tidak cukup hanya mengaku sebagai ahli sunnah, sebagai salafi, tapi harus dibuktikan dengan belajar dan istiqamah di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini wasiat Syekh Saleh ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang pertama, belajar akidah ahli sunnah kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, selanjutnya setelah belajar, dia berkawan dengan ahli sunnah. Ingat, kawan, lingkungan ini akan menjadikan seorang akan mengarah kemana. Sangat berpengaruh. Kawannya siapa? Kawannya ahli sunnah. Taib, alhamdulillah. Kawannya siapa? Abu-abu manhajnya. Wah, ini berbahaya. Sedikit-sedikit akan masuk syubhat-syubhat kepadanya. Kawan ini berbahaya. Makanya Nabi menyebutkan mathalul jalisi saleh wal jalisi su. Perumpamaan teman-teman baik dengan teman-teman buruk seperti apa? Penjual minyak wangi dengan apa? Tukang pandai besi atau tukang las. Berpengaruh kawan itu, berpengaruh lingkungan itu, sehingga ketika kita bermajlis dengan ahli sunnah demikian, semangat keimanan kita,
Semangat ketika kita bertamasuk dengan manhaj ini. Harus dijaga persahabatan, pertemanan. Kemudian selanjutnya, banyak membaca sejarah para sahabat, sejarah para ulama, bagaimana mereka istiqomah dalam belajar, istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam berdakwah, sehingga kita bisa mencontoh dan meniru mereka. Dan yang terakhir, mohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan istiqomah di atas manhaj sunnah dan manhaj salaf ini.